Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Syahraini dengan NIM 104 yang merupakan salah satu mahasiswi IAIN Kendari, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Nah, adapun tujuan video saya ini ialah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, singkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank syariah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bank syariah itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan tentang bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Nah, dalam pengertian lain bahwasannya bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Oke, nah apa sih yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional? Jadi yang pertama itu, pada bank syariah, hukum bank syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama atau yang biasa kita kenal dengan MUI. Sedangkan di bank konvensional dia hukumnya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, perdata dan pidana. Pembeda yang kedua ialah bank syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam, hanya untuk usaha yang halal. Sedangkan di bank konvensional, penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Oke, pembeda selanjutnya pada bank syariah, orientasi keuntungan bank syariah adalah kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan pada bank konvensional yaitu keuntungannya untuk kebahagiaan dunia semata. Di bank syariah, keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa. Sedangkan di bank konvensional, keuntungannya berdasarkan sistem bunga. Pembeda selanjutnya pada bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Sedangkan pada bank konvensional, hubungan pihak bank dan nasabah lebih seperti antara debitur dan kreditur. Pada bank syariah, setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah selalu berada dalam pengawasan Dewan Pengawas yang terdiri dari ulama-ulama serta ahli ekonomi yang memang menguasai ilmu fikih muamalah. Sedangkan pada bank konvensional yaitu tidak ada Dewan Pengawas, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku. Ada pernyataan bahwasannya bank syariah merupakan lembaga intermediasi. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu ialah bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, karena tugas dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi itu ialah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukannya. Adapun instrumen penghimpunan dana bank syariah itu ada 3. Yang pertama ada tabungan, yang kedua ada giro, dan yang ketiga ada deposito. Nah, mungkin teman-teman masih asing dengan istilah-istilah ini. Nah, yang pertama itu tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua itu ada giro.
Apa sih giro itu? Nah, giro itu merupakan suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Instrumen yang ketiga ialah deposito, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Adapun akad yang digunakan dalam penghimpunan dana bank syariah itu ada dua, yaitu yang pertama ada akad wadiah dan yang kedua ada akad mudharabah. Nah, akad wadiah merupakan penitipan barang atau uang di mana pihak penerima yang disebut dengan wadi'i tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip yang disebut dengan muwaddi tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan atau wadi'im. Nah, adapun akad mudharabah merupakan akad kerjasama di mana antara penyedia dana yang disebut dengan sahibul mal menyediakan modal 100% dengan pengelola usaha yang disebut dengan mudarib untuk memperoleh hasil usaha sesuai dengan pembagian hasil usaha berdasarkan porsi atau nisbah yang disepakati pada awal akad. Adapun jenis-jenis wadiah di sini ada dua. Yang pertama, wadiah yad amanah, di mana ini wadiah yang asli. Tidak terjadi pengubahan esensi akad. Titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Adapun jenis wadiah yang kedua adalah wadiah yad damanah, di mana wadiah ini di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Di mana wadiah yad amanah ini terjadi karena tahawulul al-akad atau perubahan akad dari akad titipan menjadi akad pinjaman oleh karena titipan tersebut dipergunakan oleh penerima titipan. Adapun jenis-jenis mudharabah juga di sini ada dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yang dimana akad jenis ini berperan sebagai acuan kepada pemberi modal untuk tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola modal nantinya. Tugas pemilik modal hanya memastikan pemberian modal usaha dapat berjalan dengan lancar. Akad mudharabah mutlaqah merupakan bukti kerjasama yang sah, juga mengatur terkait bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemilik modal nantinya. Tentunya kesepakatan tersebut harus berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak di awal. Nah, jenis mudharabah yang kedua ialah mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, yakni pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudarib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Oke, nah, adapun akad yang paling sering digunakan pada perbankan syariah yakni adalah di sini akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana bank syariah adalah akad mudharabah. Kenapa? Karena dana wadiah tidak dapat digunakan untuk investasi oleh bank. Karena dalam prinsip wadiah, uang atau dana nasabah sekedar dititipkan di bank. Dana nasabah itu harus dapat diambil kembali setiap saat dan bank wajib untuk memberikannya. Tabungan akad wadiah bisa untuk menabung saja, bukan untuk berinvestasi. Sedangkan mudharabah menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank melalui uang tabungan yang dikelola oleh pihak bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nah, dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan instrumen pembiayaan dengan akad sebagai berikut.
Yang pertama itu ada akad jual beli, yang dimana terdiri dari akad murabahah, bai salam, dan bai istisna. Akad yang kedua adalah akad kerjasama, yang dimana yang terdiri dari akad mudharabah dan akad musyarakat. Dan akad yang ketiga ialah akad sewa menyewa, yang dimana terdiri dari akad ijarah dan akad ijarah mintahiyah bitamlik atau biasa kita kenal dengan IMBT. Yang pertama itu ada akad jual beli, yakni yang pertama murabahah. Nah, akad murabahah ini adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun skemanya ini seperti ini. Nah, di sini keterangannya yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pengadaan barang dan pihak bank melakukan cross check kelayakan nasabah. Yang kedua, bila permohonan nasabah diterima, bank melakukan ijab qabul transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah kemudian membayar DP dan selebihnya akan dibayar dengan dicicil dalam rentan waktu yang telah disepakati bersama. Next, pihak bank menghubungi dealer untuk membeli barang yang dimaksud secara tunai agar langsung diantar ke nasabah. Setelah barang diterima, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada pihak bank. Lalu, bank akan mendapat keuntungan atau profit dari selisih antara harga dealer dengan harga yang dijual kepada nasabah. Akad jual beli yang kedua ialah bai salam. Apa bai salam itu? Yakni perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Skemanya seperti ini, dimana yang pertama itu penandatanganan akad antara bank syariah dan pembeli. Yang di sini kita misalkan sebagai nasabah 2, dan nasabah 2 adalah nasabah yang akan membeli barang pada saat barang telah tersedia. Selanjutnya, bank membeli barang dari petani, yang dimana sini kita misalkan adalah sebagai nasabah pertama dengan cara pesanan. Antara pembelian ini, bank membayar pada saat awal akad salam. Next, setelah barang tersedia, nasabah pertama atau petani mengirim dokumen kepada bank syariah untuk pengambilan barang. Next, nasabah pertama mengirimkan barang kepada nasabah kedua, di mana atas perintah dari bank syariah. Dan next, selanjutnya adalah nasabah 2 melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh nasabah pertama. Keuntungan atas transaksi salam berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada nasabah kedua dengan harga beli antara bank dan nasabah pertama. Akad jual beli yang ketiga itu adalah bai istisna, yang merupakan pembiayaan istisna. Ini ialah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah, yang menegaskan harga belinya kepada pembeli atau nasabah, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati. Skemanya seperti ini, di mana pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad tetapi sebelum pembuatan barang. Next, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini memungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan barang. Selanjutnya, pembayaran itu ditangguhkan setelah penyerahan barang. Nah, adapun akad yang kedua ialah akad kerjasama. Akad kerjasama yang pertama ada mudharabah, yakni akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau yang disebut dengan sahibul mal dengan nasabah selaku mudarib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Skemanya tersebut seperti ini. Yang menjadi keterangan yang pertama itu akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad mudharabah.
Next, bank sebagai investor atau pemilik modal dana atau disebut dengan sahibul mal, menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib dalam suatu kegiatan usaha atau proyek. Nah, bank menanamkan dana sebesar 100% dari total kegiatan usaha atau proyek. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun akad kerjasama yang kedua adalah akad musyarakah, yang dimana adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Adapun skemanya seperti ini. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu yang pertama, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha atau proyek di mana bank menyediakan modal atau dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Yang kedua, bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah. Yang ketiga, bank sebagai investor atau pemilik dana menanamkan dananya kepada nasabah yang bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana dalam suatu kegiatan usaha atau proyek. Yang keempat, pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsional bagi usaha yang telah disepakati sebelumnya. Yang kelima, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang keenam, pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketujuh, bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Akad yang ketiga adalah akad sewa menyewa, yang dimana yang pertama adalah akad ijarah. Apa itu akad ijarah? Ialah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Skemanya seperti ini. Bagaimana mekanismenya? Jadi yang pertama itu nasabah atau produsen melakukan negosiasi penyediaan barang. Yang kedua, nasabah mengajukan pembiayaan ke bank. Yang ketiga, bank melakukan konfirmasi ke produsen. Yang keempat, nasabah dan bank melakukan pengikatan akad ijarah. Yang kelima, bank melakukan pencairan kepada nasabah. Yang keenam, nasabah melakukan cicilan kepada bank. Akad sewa menyewa yang kedua itu adalah IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Merupakan akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa yang disebut dengan muajir kepada penyewa yang disebut dengan mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Adapun skemanya yakni seperti ini. Nah, adapun mekanismenya itu yang pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Yang kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah. Yang ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Dan yang keempat, nasabah menyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Dan yang terakhir, kelima, pada transaksi IMBT setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.